Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norafina Febia Malia, NIM 23023100026. Saya dari kelas Informatika 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 9 dan 10, yaitu membahas mengenai templating Laravel. Nah, pada kali ini di sini saya membuat CRUD mahasiswa yang memanfaatkan templating Laravel. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian yang mahasiswa, terutama di bagian blade-nya atau di bagian tampilannya. Nah, pertama saya akan menjelaskan di bagian index.blade.php, yang mana index.blade.php ini nantinya akan menampilkan bagian dari data mahasiswanya, yang mana pada kode ini terdapat card header, yaitu nama halamannya nanti yang ada di browser itu saya beri nama data mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini terdapat tombol tambah mahasiswa yang nantinya akan terdapat tombol tambah mahasiswa ini, yang mana tombol tambah mahasiswa ini nantinya akan menavigasikan atau menuju ke halaman tambah mahasiswa. Lalu di sini terdapat kode untuk tabel, yang mana pada kode untuk tabel ini terdapat beberapa kolom seperti nomor, nama, NIM, jenis kelamin, alamat, jurusan, dan aksi. Lalu selanjutnya di sini terdapat baris untuk data mahasiswanya. Nah, pada baris kode ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dari objek mahasiswa seperti namanya, NIM-nya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini terdapat tombol edit dan tombol hapus. Nah, yang mana pada tombol edit yang di sini nantinya akan mengarahkan ke halaman edit data mahasiswa. Lalu untuk yang hapus akan mengirimkan permintaan hapus untuk menghapus data mahasiswanya. Secara umum, fungsi template blade ini yaitu untuk mengelola tampilan dinamis, mempermudah integrasi data memisahkan logika dari tampilan, mendukung usabilitas, akses relasi data dengan mudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian edit.blade.php. Nah, di bagian edit.blade.php ini untuk yang di bagian mahasiswa nantinya di sini nantinya digunakan untuk mengedit data mahasiswanya. Jadi kita bisa mengedit data mahasiswa yang sudah kita inputkan. Misalnya kita ingin mengubah NIM-nya atau kita mengubah jurusannya, itu bisa menggunakan melalui edit ini. Lalu selanjutnya untuk yang create.blade.php ini untuk menambah data mahasiswanya seperti namanya, NIM-nya, jenis kelaminnya, alamat. Jadi di sini gunakan untuk menambah mahasiswa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian saya akan menjelaskan untuk yang bagian mahasiswa controller. Nah, kita akan membahas yang di roots-nya dulu saja. Kita ke web.php. Nah, di bagian roots ini, di file yang web.php ini,
digunakan untuk rute. Rute ini digunakan untuk mengarahkan permintaan HTTP ke metode pada controller yang sesuai. Seperti pada rute yang pertama ini. Pada rute pertama itu digunakan untuk rute yang ke dashboard, yang mana pada rute ini nantinya akan menampilkan halaman dashboard utama. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti untuk rute yang jurusan yang tambah mahasiswa ini nanti akan mengarahkan ke halaman tambah jurusannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke database-nya untuk yang mahasiswa. Nah, di sini terdapat database untuk yang mahasiswa, yang mana kode ini merupakan bagian, jika dilihat di sini, kode ini merupakan bagian dari migration, yang mana migration ini digunakan untuk membuat migration yang create mahasiswa ini digunakan untuk membuat tabel mahasiswa di database. Di dalam kode ini terdapat beberapa kolom-kolom tabel seperti ID, nama, NIM, alamat, jurusan ID, yang mana pada jurusan ID ini digunakan untuk menyimpan ID jurusan. Dan di sini terdapat for region jurusan ID, yang mana mendefinisikan for region key yang akan merujuk ke kolom ID di tabel jurusan. Lalu di sini terdapat on delete cascade yang digunakan untuk menghapus data mahasiswa secara otomatis jika data di tabel jurusan terkait dihapus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian mahasiswa model. Nah, pada bagian mahasiswa model ini digunakan untuk merepresentasikan tabel mahasiswa di database-nya. Yang mana pada bagian protected tabel mahasiswa yang digunakan untuk menentukan tabel database yang dihubungkan dengan model ini, yaitu tabel mahasiswa. Dan untuk protected guarded itu digunakan untuk menandakan bahwa semua atribut pada tabel dapat dimass assign tanpa ada pembatasan. Lalu di sini terdapat relasi, yang mana public function jurusan ini terdapat belongs to yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan many-to-one antara model mahasiswa dan model jurusan modelnya. Kalau di sini terdapat parameter jurusan model, class merupakan model yang dihubungkan. Jurusan ID ini merupakan for region key-nya yang digunakan untuk relasi. Jadi fungsi utama dari mahasiswa model ini digunakan untuk berinteraksi dengan tabel mahasiswa di database. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian mahasiswa controller. Nah, yang mana pada kode mahasiswa controller ini digunakan untuk mengatur pengelolaan data mahasiswa, yang mana pada kode ini terdapat namespace dan importnya, yang ini dari bagian di sini. Seperti misal yang pertama, use
apps model jurusan model ini, berarti kita akan mengambil data jurusannya. Lalu untuk yang ini untuk mengambil data mahasiswa, dan yang ini untuk yang request itu untuk menangani data yang dikirim dari form. Lalu selanjutnya kita ke dashboard controller, yang mana pada kode dashboard controller ini digunakan untuk menyusun data untuk ditampilkan pada dashboard selanjutnya yang lain. Selain itu, yaitu untuk mempermudah pengelolaan data dari tabel jurusan dan juga dari tabel mahasiswa, dan menampilkan data yang terhitung seperti jumlah jurusan, mahasiswa, dan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian tampilan di browsernya. Kita akan coba run php. Kita ketikkan dashboard. Nah, kita akan diarahkan ke bagian dashboard. Pada bagian ini, dashboardnya sudah dinamis karena untuk jumlah jurusan ini sudah menyesuaikan dengan jurusan yang sudah kita inputkan. Untuk total laki-laki dan perempuannya juga begitu, dan untuk total mahasiswanya juga seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah data jurusan. Misal kita ingin menambah data jurusannya. Misal data jurusannya kita beri teknik industri. Kita simpan, maka data yang sudah kita tambahkan akan masuk ke data jurusan seperti ini. Lalu kita coba cek di dashboard apakah bertambah. Nah, jumlah jurusan yang tadi 2 berubah menjadi 3. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tambah data mahasiswa. Kita coba beri nama kita name-nya beri bisa jenis kelaminnya, alamatnya ini ya alamatnya. Kita pilih jurusannya misal manajemen, lalu kita simpan. Nah, maka untuk data mahasiswanya akan bertambah. Kita coba tambah mahasiswa lagi, kita beri nama Nah, lalu kita simpan. Nah, maka data mahasiswanya akan bertambah. Kita cek di bagian dashboard. Nah, maka data mahasiswanya, total mahasiswanya itu yang tadi 1 berubah menjadi 3, dan untuk total laki-lakinya itu 1, total perempuannya itu 2. Dan untuk dokumen mahasiswa jurusan ini mengikuti dengan jumlah mahasiswa yang ada di setiap jurusan yang sudah kita tambahkan tadi. Misal informatika, ternyata di jurusan informatika itu ada 2 mahasiswa, yaitu kita coba pastikan di sini. Nah, ternyata benar untuk yang informatika itu ada 2 mahasiswa di atas nama untuk yang nomor 1 dan nomor 3.
Lalu misal kita ingin edit name-nya, nah kita akan mengklik ke edit, lalu kita coba ubah name-nya misal 45, lalu kita open untuk yang ini, jurusannya tetap, dan kita klik edit. Nah, kita pergi ke data mahasiswa. Kita lengkapi dulu semua. Nah, maka untuk name-nya berubah. Yang tadi 31 menjadi 42. Jadi ini untuk tampilan data jurusannya, misal dan ini untuk data mahasiswanya, dan ini tampilan untuk dashboard yang sudah dinamis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.